Lurah. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai para peserta POK Darwis semuanya yang hari ini telah bersedia hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara pembinaan kelompok sadar wisata Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh kami dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. POK Darwis kelompok sadar wisata dalam rangka pengembangan mutu pelayanan serta destinasi wisata di Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini sesuai rencana kami melakukan pembinaan kelompok sadar wisata dengan jumlah peserta sebanyak 50, terdiri dari POK Darwis Kedung Gede dan POK Darwis dari Setu Babakan. Kegiatan ini berlangsung secara 2 hari, mulai hari ini tanggal 21 Mei sampai besok tanggal 22. Di hari pertama, hari ini, sore ini, akan mendapatkan bimbingan yang bersifat teknis serta teoritis yang menghadirkan pemateri dari akademisi, dari asosiasi ekraf, dan dari pemandu wisata. Ke depan diharapkan para peserta dapat menyajikan komponen dan mutu pelayanan pada destinasi yang dibangun pada wilayah kerja POK Darwis masing-masing. Besok, hari kedua, seluruh peserta akan dipandu menuju destinasi berikut, mengikuti tutorial guiding dalam perjalanan dan destinasi ke Kota Tua dengan menggunakan 2 bus. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan diselenggarakan kegiatan ini, para peserta mendapatkan manfaat yang baik bagi pertumbuhan ekonomi serta kunjungan wisatawan yang datang ke tempat wilayah kerja POK Darwis masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, acara ini akan dibuka oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mari kita sambut Bapak Edi Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Selatan. Pak Anam dan sebagai Pak Camat Mampang, Pak Ujang Hermawan. Pak Camat kalau boleh berdiri kasih senyum, karena saya kalau lihat Pak Camat nggak akan ada orang lain. Yang saya hormati Kepala Bagian Perekonomian Jakarta Selatan, Bapak Mustahid. Saya sering salah manggilnya Mustihad, yang betul Mustahid ya Pak ya. Yang saya hormati Ibu Lurah, Ibu Sulastri, juga yang saya hormati para kelompok sadar wisata Kedung Gede dan Setu Babakan. Yang saya hormati juga para narasumber, terima kasih telah datang hadir, dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu, namun juga mengalami rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya dibekali pantun, tapi nantinya di belakang
jalan-jalan ke rumah Basit. Jangan lupa bawa tomat dan pepaya. Buat Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Pertama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga sama-sama bisa hadir dalam kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata di wilayah Jakarta Selatan. Kalau dilihat dari judul dan dari laporan Pak tadi bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tujuan wisata dan menciptakan destinasi wisata yang kira-kira dapat menarik bagi masyarakat Jakarta, khususnya bahkan masyarakat Wisman ya, wisatawan Nusantara. Kalau saya berpikir seperti ini, kita punya kesempatan saya berbabakan dan tadi Gunung Gede ya, Gunung Gede. Saya berpikir salah satu contoh di Kuningan Pak, Kuningan kampung istri saya Cirebon. Di sana ada sederhana namanya Waduk Cibulan yang dipromosikan apa? Ikan dewa. Padahal bukan dewa, dibilang aja ikan dewa. Jadi ikan itu ikan emas biasa yang besar, ikan lestari namanya. Itu dibikinlah suatu cerita bahwa ikan itu kalau dipotong kadang-kadang nggak kelihatan. Ikan itu banyak sekali kalau dikuras kolamnya jadi ikan hilang. Daerah lagi namanya Cibubur, daerah Kilo. Cibulan dikuras ikan di Cibubur yang jalan 70 kilo itu banyak, seolah-olah ada saluran di dalamnya. Banyak ikan, malam-malam dilihat di center pakai center yang besar itu kosong dari ikannya. Kadang-kadang ikannya yang besar satu, yang lain berkumpul seperti orang berjamaah sedang memberikan tausiah. Nah ini diciptakan lagi bahwa ada sumur tujuh. Nah, sumur dari matahari tujuh, matahari yang satu bikin cantik, bikin awet muda, bikin kejayaan dan lain-lain. Nah ini jadi tujuan wisata sih. Di sana itu sampai kalau hari libur, Natal tahun baru, sampai ke jalan Pak macetnya minta ampun. Mau ke tempat mana, ke Cibulan, lihat ikan dewa sama cuci muka. Nah ini boleh juga nih teman-teman kelompok sadar wisata, kalau usah jauh-jauh Pak, ajak jalan-jalan, ketimbang jalan-jalannya ke Natua dan lain. Ada ke Kuningan 2 jam nyampe kok sekarang. Lihat sana di pengacara mengemasnya. Dari sisi pelayanannya, dari sisi apa yang bisa dijual dari tujuan wisata tersebut. Nanti implementasikan di Gunung Gede maupun di bisa juga bakar. Atau daerah lain misalnya di Bali kan ada desa apa? Pandataran, Pak saya lupa, desa yang benar-benar bersih itu jadi tujuan wisata. Atau ada satu kampung di Jogja, saya pernah datang, itu cuma punya saluran saja, salurannya dibikin bagus, bukan ikan Pak. Modalnya 2 miliar kalau nggak salah itu orang datang dari mana-mana. Itu melihat ikan emas yang seger-seger dan lain-lain. Sudah kemana-mana. Nah kalau berpikir saya dari sisi itu dulu, dari sisi apa, bagaimana pelayanan terhadap tujuan wisata, menciptakan pelayanan tujuan wisata, kita bisa melihat dari sebab ke beberapa kota di Indonesia saja, di Pulau Jawa saja. Kalau saya jauh-jauh, dari Cirebon, Kuningan, di Jogja atau di mana, ini bisa kita contoh untuk mengembangkan tujuan wisata yang ada di Jakarta. Lalu saya ambil ilustrasi lagi seperti ini. Dulu ketika kita mau naik taksi, kita berdiri di pinggir jalan, untuk taksi yang lewat. Ingat ya, zaman-zaman dulu. Lalu naik tiket, kita telepon ke taksi, kita pesan sebuah naik taksi, gimana supaya taksi datang. Sekarang kalau kita mau naik taksi, masa reply aplikasi pakai smartphone, kita bisa pesan taksi langsung datang. Tinggal 3 menit lagi, 2 menit lagi, termasuk harganya berapa, termasuk cara pembayarannya. Selesai semua dalam satu genggaman tangan kita. Mau beli makanan juga begitu. Dulu datang antri dan mulai sekarang nggak usah pakai beli bawa pesan semua, bayar semua, tiba-tiba datang ke rumah. Nah pemanfaatan teknologi informasi ini yang sudah berjalan sedemikian tinggi, kita tinggal kemas lagi kepada bagaimana mempromosikan tujuan wisata di Jakarta Selatan dengan menggunakan smartphone, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Kita sudah kemas, kita sudah videokan sedemikian bagus apa sih yang bisa dijual di saya coba bakar waktu gede. Pelayanannya di sini sudah bagus seperti yang saya bilang tadi di Kuningan, Cirebon, Cibulan tadi maupun yang di Jogja maupun yang di Bali. Contohnya kita kemas dalam bentuk
video singkat dan lain-lain pasarkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jadi ini akan lebih jauh jangkauannya. Nah, mudah-mudahan nanti sosialisasi hari ini, pembinaan ini, salah satunya mengarah ke hal-hal yang sifatnya tadi bagaimana mengembangkan tujuan wisata menjadi sangat menarik dan bisa dilihat orang dan dikenal orang melalui promosi pariwisata yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, digital, smartphone dan lain-lain. Ini bisa dikembangkan. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan. Saya contoh saja misalnya gini, kita jalan ke Jakarta Barat deh, anak-anak sekolah Cikarang. Sekarang Jakarta tanya, suruh milih deh, sederhana suruh milih. Yuk jalan-jalan dibawa ke Cibubur atau ke Taman Mini atau ke Setu Babakan. Mereka akan berdiri dengan dengan Taman Mini ada. Setu Babakan belum dikenal. Jangankan di lingkungan lain, Pak, di terlalu Jakarta saja mungkin belum terlalu familiar. Nah ini yang menjadi tantangan sebetulnya bagi kelompok sadar wisata, bagaimana menciptakan Setu Babakan paling tidak di Jakarta, apalagi nanti terkenal di Indonesia di beberapa daerah ya dengan tadi pemanfaatan informasi. Kemarin saya kedatangan dari Fighter Tourism, pejuang-pejuang pariwisata yang dari seluruh daerah juga sudah menjadi satu kesatuan. Ada baiknya di Jakarta juga bergabung untuk sama-sama kita saling bertukar pengalaman, ya bertukar visi, bertukar bagaimana cara meningkatkan pariwisata daerah masing-masing untuk diterapkan di Jakarta. Dan ini bisa berjalan dengan lebih baik. Yang kedepannya orang nggak usah jauh-jauh, pariwisatanya di Jakarta saja. Kemarin saya sudah ngobrol dengan bagian bidang, bagian kajian dan pengembangan, dan saya juga sudah pandemi pariwisata juga sudah cerita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Salah satu contoh seperti ini. Di Pare ada namanya kampung Inggris. Pernah dengar kan? Ya. Kampung Inggris itu anak-anak sekolah di Dewan, bahkan menjadi tujuan anak-anak sekolah bukan liburan saja, biasa. Mereka berwisata selama berminggu tinggal di sana, hari-hari berkomunikasi dengan bahasa Inggris, ya belajar bahasa Inggris, belanja bahasa Inggris, semuanya komunikasi dengan bahasa Inggris. Saya kepengen Setu Babakan dulu berpikir menjadi kampung Arab Betawi. Jadi ada satu perkampungan di Setu Babakan, semua masyarakat berbudaya Betawi, lalu ngobrolnya bahasa Arab atau kampung Inggris Betawi, ngomongin pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah gak usah liburan, gak usah ke Pare. Anak sekolah di Jakarta nih liburan seminggu tinggal atau 3 hari tinggalnya di Setu Babakan, siapin tempatnya, hari-hari belajar bahasa Inggris di situ, budaya-budaya mengenal di situ, ngobrol di situ, belanja, ngomong apapun pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau ini kan jadi tujuan juga nanti daerah-daerah lain, orang Bekasi, daerah-daerah itu akhirnya ya udah kita belajar bahasa Inggris 1 minggu ke Setu Babakan saja. Itu ada kampung Arab Inggris, pakaian orang Betawi, budaya Betawi diperkenalkan bahasanya Inggris atau bahasanya Arab. Ini bisa itu juga tujuan wisata. Kalau sudah dikembangkan ini akan lebih baik lagi. Saya berharap kegiatan ini, kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan juga bagaimana upaya memperoleh pariwisata di 2 tempat yang saya juga pernah diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Para peserta mendidik dengan serius, mengambil manfaat hikmah dari hari ini untuk dikembangkan. Jangan sampai setelah mendapat hari ini pendidikan, bagaimana cara meningkatkan pelayanan dan lain-lain, setelah ini kita tidak bergerak. Pembinaan dari Sudin Pariwisata terus ditingkatkan. Semakin ada kemajuan, semakin ada kemajuan. Kalau hari ini kita sama saja dengan kemarin, kita dapat orang yang rugi. Kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin, dan yang sampai hari ini atau besok lebih buruk dari hari ini, kita termasuk orang celaka. Kita ingin menjadi orang yang beruntung. Setelah mendapat hari ini pendidikan, pembinaan pariwisata, wisata di kelompok sadar wisata, besok kita akan semakin baik. Bagaimana menciptakan tujuan pariwisata Jakarta Selatan semakin baik, semakin meningkat tiap ujungnya, perekonomian di Jakarta Selatan akan semakin baik. Terima kasih para narasumber, saudara. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya dikasih pantun dari Pak Camat. Kalau nggak dibacain nanti beliau marah. Tapi
Pantun saya sebenarnya nggak mau serius, ini pantunnya serius nih Pak, serius saya baca. Kapal berlayar menyeberang selat. Cakep. Selat perairan Pulau Bangka. Cakep. Semoga pelatihan dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan pariwisata. Pantun biasa saya harus hafal saja teman-teman sering dengar, tapi peserta belum dengar. Permohonan maaf biasa pantun begitu. Kalau kita ingin membelah, kalau kita ingin membelah, janganlah menggunakan belati. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah dilaporkan ke polisi. Karena hari ini PKK di kantor, istri saya hadir, istri saya nungguin, jadi saya nggak bisa ikut acara ini sampai habis. Jadi setelah ini saya permisi. Itu pun saya pernah dalam bentuk pantun. Gambang Kromong dari Bekasi. Cakep. Bang Sabeni mau ngawini. Cakep. Ngomong-ngomong saya permisi. Anda punya bini udah nunggu. Berenang-renang untuk biar bersama kasih. Saya belum buka ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengucap bismillah untuk kegiatan ini biar lebih hikmat ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pembinaan kelompok sadar wisata wilayah Jakarta Selatan dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Berenang-renang ke tepian bersama kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Menteri atas pembukaannya, dan dimohon Bapak untuk tetap berdiri karena kita akan melakukan foto bersama. Hadirin dimohon untuk berdiri.